Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang turunan berarah dan gradien. Dengan anggota kelompok yang pertama Faisal Hibatwa Akbar, yang kedua Dina Rangga, yang ketiga Anissa Rahma, yang keempat Zuni Ratnawati, yang kelima Syafi Andriani, yang keenam Nuki Sofa, yang ketujuh Rizky Ayu Aisyah, yang kedelapan Ifada Nurma, yang kesembilan Melinda, yang kesepuluh Almas Hoiruna, yang ke-11 Fani Fadila, dan yang ke-12 Suswati. Jadi saya akan menjelaskan mengenai turunan parsial. Turunan parsial fx, xy, dan fy, xy mengukur laju perubahan dan kemiringan garis singgung pada arah-arah sejajar sumbu x dan sumbu y. Materi yang akan dipelajari adalah laju perubahan f pada sebarang arah. Maka ini berhubungan dengan konsep turunan berarah yang kemudian dihubungkan dengan gradien. Misalkan P sama dengan X, Y, dan misalkan I dan Y adalah vektor-vektor satuan pada arah-arah X dan Y positif, maka dua turunan parsial di P dapat diturunkan sebagai berikut. Fx sama dengan limit H menuju 0, F P ditambah HI dikurangi Fp per H Fx sama dengan limit H menuju 0, Fp ditambah HI kurangi Fp per H. Untuk memperoleh konsep yang dituju, yang harus dikerjakan hanyalah menggantikan I dan J dengan suatu vektor satuan sebarang U. Definisi. Untuk tiap vektor satuan U, misalkan DUFP, limit untuk H mendekati 0, Fp ditambah HU dikurang Fp dibagi H. Kita dapat mencari vektor satuan U itu sama dengan U dibagi dengan nilai mutlak U, sehingga diperoleh AI ditambah BC dibagi akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Limit tersebut jika ada disebut turunan berarah F di P pada arah O. Jadi DIFP sama dengan FXP dan DJFP sama dengan FYP. Karena P sama dengan E, Y juga menggunakan DU sama dengan FE, Y. Gambar tersebut memberikan interpretasi geometri dari DU, FX, Y. Vektor U menentukan suatu garis L di bidang negatif XY yang melalui X0, Y0. Bidang yang melalui L tegak lurus terhadap bidang negatif XY memotong permukaan Y sama dengan F, X, Y dalam suatu kurva C. Garis singgungnya di titik X0, Y0, Fx0, Y0 mempunyai kemiringan DU, Fx0, Y0. Penafsiran lainnya yang berguna adalah bahwa DUF X0 Y0 mengukur laju perubahan F terhadap jarak dalam arah O. Selanjutnya yaitu teorema A, misalkan F terdiferensiasikan di P, maka F mempunyai turunan berarah di P dengan arah vektor satuan U sama dengan U1 I plus U2 J. Maka DUV dalam kurung P sama dengan U dikali gradien dari F dalam kurung P, yaitu DU F dalam kurung X, Y sama dengan U1 dikali Fx dalam kurung X, Y plus U2 Fy dalam kurung X, Y. Bukti, karena F dapat didiferensiasikan di P, maka F dalam kurung P plus HU kurung tutup min F dalam kurung P kurung tutup sama dengan gradien dari F dalam kurung P dikali HU plus epsilon HU dikali HU. Dengan epsilon HU maka 0. Ketika H maka 0, jadi F dalam kurung P plus HU kurung tutup min Fp
per H sama dengan gradien dari F dalam kurung P dikali U plus epsilon dari dalam kurung HU dikali U. Kesimpulannya, menyusul dengan mengambil limit ketika H maka 0. Contoh 1 yaitu jika F dalam kurung X, Y sama dengan 4X kuadrat min XY plus 3Y kuadrat, tentukan turunan berarah F di 2,1 pada arah vektor alfa sama dengan 4I plus 3J. Penyelesaiannya yaitu vektor satuan U pada arah alfa adalah 4/5I plus 3/5J. Juga Fx dalam kurung X, Y sama dengan 8X min Y dan Fy dalam kurung X, Y sama dengan negatif X plus 6Y. Jadi Fx 2, negatif 1 sama dengan 17 dan Fy 2, negatif 1 sama dengan negatif 8. Akibatnya menurut teorema A, DUF 2, negatif 1 sama dengan dalam kurung 4/5, 3/5 kurung tutup dikali 17, negatif 8 sama dengan 4/5 dikali 17 ditambah 3/5 dikali negatif 8 sama dengan 44/5. Kita ke contoh yang kedua. Carilah turunan berarah fungsi f x, y, z sama dengan xy sin z di titik 1, 2, pi per 2 pada arah vektor A sama dengan I plus 2J plus 2K. Penyelesaiannya, vektor satuan U pada arah A adalah 1/3 I ditambah 2/3 J ditambah 2/3 K. Juga kita dapat turunan dari X yaitu Y sin Z, turunan dari Y yaitu X sin Z, dan turunan dari Z sama dengan XY cos Z. Sehingga Fx dari titik 1, 2, pi per 2 didapatnya 2, kemudian Fy dari titik 1, 2, pi per 2 didapat 1, dan Fz dari titik 1, 2, pi per 2 didapatnya 0. Selanjutnya, maka dapat disimpulkan bahwa DUF dari titik 1, 2, pi per 2 sama dengan tadi 1/3 I, I-nya didapat 2 ditambah 2/3 J, J-nya 1, kemudian ditambah 2/3 K, K-nya 0. Jadi 1/3 kali 2 jadi 2/3 ditambah 2/3 kali 1 dapatnya 2/3 ditambah 0. 2/3 ditambah 2/3 dapatnya 4/3. Teorema B. Suatu fungsi bertambah secara paling cepat di P pada arah gradien dengan laju panjang dari gradien f P dan berkurang secara paling cepat pada arah berlawanan dengan laju negatif panjang dari gradien Fp. Contoh 3. Andaikan seekor kutu berada pada paraboloida hiperbolik Z sama dengan Y kuadrat min X kuadrat di titik 1,1,0 seperti pada gambar 2. Pada arah mana ia seharusnya bergerak untuk panjatan yang paling curam dan berapa kemiringan pada waktu ia memulai. Penyelesaiannya, misalkan fx, y sama dengan y kuadrat min x kuadrat, karena fx, x, y sama dengan min 2x dan fy, x, y sama dengan 2y. Gradien
gradien dari f1,1 sama dengan fx 1,1i plus fy 1,1j sama dengan min 2i plus 2j. Jadi kutu itu harus bergerak mulai dari 1,1,0 pada arah min 2i plus 2j dengan kemiringan akan sebesar panjang dari negatif 2i plus 2j sama dengan akar 8 sama dengan 2 akar 2. Untuk selanjutnya, kurva ketinggian dan gradien. Ingat kembali bahwa kurva ketinggian permukaan Z sama dengan Fx, Y adalah proyeksi ke bidang min XY dari kurva-kurva perpotongan permukaan dengan bidang Z sama dengan K yang sejajar di bidang min XY. Nilai fungsi di semua titik pada kurva ketinggian yang sama adalah konstan. Bisa dilihat pada gambar di samping. Nyatakan dengan L kurva ketinggian dari Fx, Y yang melalui titik P, x0, Y0 yang dipilih secara sebarang di daerah asal F dan ditetapkan vektor satuan U yang menyinggung L di P. Karena nilai F sama di semua titik pada kurva ketinggian L, maka turunan berarahnya DUF x0, Y0 yang berupa laju perubahan Fx, Y pada arah U adalah 0 ketika U menyinggung L. Pernyataan ini yang secara intuisi kelihatan jelas memerlukan pembenaran yang kita hilangkan karena hasil yang kita inginkan juga menyusul dari suatu argumen. Karena 0 sama dengan DUF x0, Y0 sama dengan gradien dari F x0, Y0 dikali U. Dan dapat disimpulkan bahwa gradien F dan U tegak lurus, suatu hasil yang layak berstatus teorema. Teorema C. Gradien dari F di titik P adalah tegak lurus terhadap kurva ketinggian F yang melalui P. Contoh 4. Untuk parabola DZ sama dengan X pangkat 4/4 ditambah D pangkat 2. Carilah persamaan kurva ketinggiannya yang melalui titik P 2,1 dan sketsakan. Carilah vektor gradien dan paraboloida di P dan gambarkan gradien tersebut dengan titik awalnya di P. Penyelesaiannya untuk ketinggian dari paraboloida yang berpadanan terhadap bidang Z sama dengan K mempunyai persamaan X pangkat 4/4 ditambah Y pangkat 2 sama dengan K. Untuk mencari nilai K milik kurva ketinggian yang melalui P, kita substitusikan 2,1 untuk X, Y dan mendapatkan K sama dengan 2. Jadi, persamaan kurva ketinggian yang melalui P adalah elips X pangkat 2/8 ditambah Y pangkat 2/2 sama dengan 1. Berikutnya, misalkan f X, Y sama dengan X pangkat 2/4 ditambah Y pangkat 2. Karena fx X, Y sama dengan X/2 dan fy X, Y sama dengan 2y, gradien paraboloida di P 2,1 adalah del F 2,1 sama dengan Fx 2,1i ditambah Fy 2,1j sama dengan I ditambah 2j. Kurva ketinggian dan gradien di P diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Kurva ketinggian dari Z adalah X² per 4 ditambah Y². Untuk menyediakan ilustrasi tambahan dari teorema B dan C, kami meminta komputer untuk menggambarkan permukaan Z sama dengan XY mutlak. Terlihat bahwa vektor-vektor gradien adalah tegak lurus pada kurva-kurva ketinggian dan bahwa mereka memang menunjukkan ke arah pertambahan Z yang terbesar. Seperti ini gambarnya.
Gambar 5. Dimensi yang lebih tinggi. Konsep kurva ketinggian fungsi dua variabel dapat diterapkan pada permukaan ketinggian untuk fungsi tiga variabel. Jika f suatu fungsi tiga variabel, permukaan fungsi x, y, z sama dengan k, di mana k konstanta disebut permukaan ketinggian untuk f. Di semua titik pada suatu permukaan ketinggian, nilai fungsi adalah sama dan vektor gradien dari fungsi x, y, z di suatu titik P x, y, z dalam daerah asalnya adalah normal terhadap permukaan ketinggian dari f yang melalui P. Dalam masalah konduksi kalor dalam benda homogen, di mana W sama dengan fungsi x, y, z memberikan suhu pada titik x, y, z, permukaan ketinggian fungsi x, y, z sama dengan K. Dinamakan permukaan isotermal, karena semua titik yang memiliki suhu sama dengan K. Di seberang titik pada benda tersebut, kalor mengalir dalam arah yang berlawanan dengan gradiennya, yakni dalam arah penurunan suhu terbesar dan oleh karenanya tegak lurus terhadap permukaan isoterm yang melalui titik itu. Jika W sama dengan fungsi x, y, z memberikan potensial elektrostatis atau voltase pada suatu titik seberang dalam suatu medan potensial listrik, permukaan ketinggiannya dinamakan permukaan ekuipotensial. Semua titik pada suatu listrik adalah searah dengan negatif gradiennya, yaitu dalam arah penurunan terbesar pada potensial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Faisal Hibadullah Akbar, NIM 2018-35001, akan melanjutkan penjelasan ya. Ini adalah kalau kita menganalisis ya, ada dua fungsi di sini, yaitu fungsi dua variabel dan tiga variabel. Yang dua variabel kita misalkan ada fungsi z sama dengan f, x, y. Yang tiga variabel ini ada w sama dengan f, x, y, z. Nah, kalau kita menggambarkan grafiknya untuk yang sebentar. Kalau kita menggambar grafiknya untuk z sama dengan f, x, y. Nah, ini misalkan grafiknya seperti ini ya. Nah, yang tiga variabel itu tidak bisa digambarkan karena memerlukan ruang dimensi 4. Kalau kita bayangkan dimensi 4 itu seperti apa, itu sulit gitu, karena dimensi dalam dimensi gitu. Nah, setelah itu ada di sini ya, kalau kita ingin menentukan kurva ketinggian ya untuk yang dua variabel ya di sini. Jadi fungsi dua variabel di sini. Kalau ini biasanya disimbolkan dengan z, terus z sama dengan kan k gitu ya. Untuk apa? Untuk menentukan kurva ketinggian. Kurva ketinggian itu ini, yang bawah ini, kurva ketinggian. Yang bunder-bunder, yang lingkaran-lingkaran yang di bawah itu kurva ketinggian. Di bidang x, y, atau di sini min x, y, karena kesana itu x-nya min, ini y-nya positif ya, di bidang min x, y. Nah, ini kurva ketinggiannya. Yang di bawah ini kurva ketinggian itu bisa nama lainnya
bisa disebut dengan kontur, garis kontur ya, atau garis proyeksi ya. Dengan nilai K ini berbagai macam ya, tergantung misalnya ada K2, K sama dengan 2, dengan K sama dengan 5 itu berbeda, kurvanya itu lebih besar atau lebih kecil gitu. Jadi dari atas ke bawah ini bisa diproyeksikan semua dengan nilai K tertentu gitu ya. Terus untuk yang ini ya, 3 variabel yang X, Y, Z ini sama dengan K. Nah, maka kita bisa menentukan permukaan ketinggian. Nah, permukaan ketinggian. Kalau ini kurva ketinggian, nah kayak yang 3 ini permukaan ketinggian. Itu ya. Jadi ada dengan K tertentu bisa ditentukan permukaan ketinggiannya itu. Jadi yang ini yang 2 variabel yang fx, y ini kalau grafiknya itu permukaan, maka di sini ketika fungsinya yang 3 variabel ini disama dengan K tertentu, maka dia akan berbentuk permukaan ketinggian ya. Jadi dengan K tertentu bisa terbentuk permukaan yang atas ini atau ini, jadi bisa naik turun ya dengan K tertentu gitu. Tuh. Ya, oke, lanjut. Nah, di sini kita akan menelaah atau menganalisis vektornya, vektor normal ya. Vektor normal ya, itu adalah vektor yang tegak lurus. Normal itu artinya tegak lurus. Nah, ya. Jadi garis normal, vektor normal. Berarti normal itu tegak lurus. Nah, del F atau nabla F ya, ini adalah gradien ya. Jadi gradien, ini gradien kita simpulkan dengan, kalau di persamaan garis biasanya M gitu ya, itu gradien. Nah, del F adalah gradien, adalah vektor normal terhadap kurva ketinggian. Jadi misalnya ini ada kurva ketinggian ini ya, kurvanya di sini, kurva ketinggiannya. Nah, setelah itu kita tentukan vektor normal. Berarti misalnya ada di sini vektor normal yang melalui titik ini ya. Nah, ini vektor normalnya terhadap kurva ketinggiannya ini tadi yang tegak lurus. Berarti kalau ada titik yang lain, misalnya diambil titik ini, berarti vektor normalnya seperti ini gitu ya, kurang lebih. Terus misalnya ada titik di sini, berarti vektor normalnya begini gitu ya, tegak lurus pokoknya gini. Kalau misalnya ini ada sebuah garis, berarti ke sana tegak lurus. Terus kalau di sini ada sebuah garis, ke sana tegak lurus gitu ya, dan seterusnya. Nah, setelah itu di sini ada yang 3 variabel yang f, x, y, z. Nah, del f vektor normal gitu ya terhadap permukaan ketinggian. Jadi kalau ini kurva ketinggian, kalau ini permukaan ketinggian. Jadi permukaannya ya seperti ini tadi, terus dia tegak lurus. Jadi normal kan tegak lurus. Jadi dia misalnya dipilih titik ini, berarti dia ke sana tegak lurus. Karena kalau ditarik garis yang melewati titik tersebut, misalnya gini ya,
Nah, dia vektornya tegak lurus. Ini juga sama, misalnya ada titik di sini, jadi dia tegak lurus ke sana gitu. Ini namanya del f, vektor normal gitu ya. Oke, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf ya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, rekan saya yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh 5. Jika suhu pada sembarang titik dalam suatu benda homogen diberikan oleh T sama dengan du pangkat XY dikurangi XY kuadrat dikurangi X kuadrat YZ, kemana arah yang memberikan penurunan suhu terbesar di titik 1, negatif 1,2? Penyelesaian. Penurunan suhu terbesar di 1, negatif 1,2 adalah dalam arah negatif gradien di titik tersebut, karena delta T sama dengan Y du pangkat XY dikurangi Y kuadrat dikurangi 2XYZI ditambah X du pangkat XY dikurangi 2XY dikurangi X kuadrat ZJ ditambah negatif X kuadrat Y K. Kita temukan bahwa negatif delta T di 1, negatif 1,2 adalah du pangkat negatif 1 dikurangi 3 I dikurangi du pangkat negatif 1 J dikurangi K. Di sini ada 13 latihan soal yang nantinya akan dibahas bersama-sama bersama Bu Safitri. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.